Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya terpujilah Kau Tuhanku. Shalom saudara, percakapan mengenai pencurahan Roh Kudus telah menjadi salah satu topik yang sangat sering dibahas. Berhubungan dengan ini, salah satu pokok diskusi yang sering kali muncul adalah mengapa ada istilah Pentakosta ketiga. Bukankah peristiwa Pentakosta merupakan sebuah peristiwa final, unik, dan spesifik yang tidak mungkin terulang kembali? Mari kita telusuri apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Insan Pentakosta memahami bahwa pencurahan Roh Kudus bukanlah sebuah peristiwa yang final dan yang tidak mungkin terulang lagi, melainkan sebagai penggenapan awal dari janji Bapa, yakni pencurahan Roh Kudus sebagaimana juga telah dinubuatkan dan perjanjian lama, yaitu yang masih dan akan terus berlangsung sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Alkitab pun menunjukkan, meskipun tidak semua, tetapi ada nubuatan tertentu di mana penggenapan dari nubuatan tersebut terjadi berulang kali. Ini berarti bahwa ketika nubuatan tersebut terjadi dalam suatu kurun waktu, bukan berarti nubuatan tersebut sudah tidak ada penggenapannya lagi. Justru penggenapan awal dari sebuah nubuat berperan sebagai model atau contoh yang menunjukkan betapa luar biasanya potensi dari penggenapan itu nantinya. Inilah yang kita kenal dengan multiple fulfillment of prophecy. Contohnya peristiwa pencurahan Roh Kudus secara luar biasa yang terjadi di kamar loteng atas di Yerusalem. Pada waktu itu, kejadian ini sangat dramatis sehingga menarik perhatian banyak orang yang saat itu sedang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Yahudi. Namun,
Apakah ini merupakan penggenapan akhir dari nubuatan Yoel? Mengingat bahwa masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi dalam nubuatan Yoel dalam peristiwa Pentakosta, yang diantara lainnya adalah pertama, bahwa Roh Kudus belum dicurahkan atas semua manusia, melainkan hanya dalam kelompok yang terbatas dan dalam cakupan area yang terbatas. Yang kedua adalah tanda-tanda heran di langit dan di bumi yang tidak nampak dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang ketiga adalah bahwa hari Tuhan belum datang, yaitu hari di mana Tuhan Yesus akan datang dan duduk di tahtanya sebagai hakim yang adil. Pasca pencurahan Roh Kudus di kamar loteng atas, Petrus dalam khotbahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39 berkata, "Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Albert Barnes mengatakan bahwa pernyataan dalam ayat tersebut tidak terbatas hanya kepada orang-orang Yahudi, melainkan berlaku juga bagi generasi yang masih jauh, yakni generasi di masa kini dan juga bagi orang-orang non-Yahudi atau Gentiles. Dengan pemahaman ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggenapan akhir dari nubuatan Yoel tidak berhenti di peristiwa Pentakosta di kamar loteng, tapi juga terjadi di awal abad ke-20 melalui peristiwa Azusa Street Revival yang merupakan Pentakosta kedua dan sekali lagi sedang terjadi dalam era kita sekarang ini. Pentakosta ketiga sedang dan akan terus terjadi dalam cakupan area yang mendunia. Peristiwa ini juga akan disertai oleh tanda-tanda heran dan ajaib dan akan mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Tentunya istilah Pentakosta ketiga bukanlah istilah yang dibuat-buat oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo sebagai hamba Tuhan yang menerima tuntunan dan visi ini, melainkan berdasarkan preseden penggunaan terminologi Pentakosta kedua yang sudah dikenal sejak awal abad ke-20. Beberapa catatan dokumentasi penting yang mencatat hal ini adalah Australasian Record, volume 39, nomor 19, yang menuliskan sebuah artikel berjudul "The Second Pentecost will be even greater than the first." Wesley Mylan juga menyebutkan peristiwa Pentakosta kedua dalam bukunya The Latter Rain Covenant. Frank Bartleman dalam bukunya How Pentecost Came to Los Angeles juga menggambarkan dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan buku Passover, Pentecost, and Parousia, di mana yang menjadi editor adalah para profesor aliran Pentakosta dari Pentecostal Theological Seminary, juga menyebutkan Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Jadi, dengan adanya presiden terminologi Pentakosta kedua ini, maka jika seseorang menolak Pentakosta ketiga atas dasar bahwa Pentakosta tidak berulang, itu artinya dia juga menolak Pentakosta kedua, yang sama dengan menolak gerakan Pentakosta secara keseluruhan. Tentunya, untuk sebuah kegerakan bisa disebut sebagai peristiwa Pentakosta, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah peristiwa Pentakosta bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua adalah penekanan terhadap bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah bahwa peristiwa Pentakosta harus memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Dengan itu, kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 sedang dan akan terus terjadi dalam skala yang jauh lebih besar dan dahsyat pada zaman ini, sampai amanat agung diselesaikan dan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you,
I love to worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship, worship you. Worship you. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper.
name, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini, pemberitaan firman Tuhan akan kita ambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan ke-18. Dan saya beri judul, Prioritas dan Harga Visi Pribadi. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesempatan di mana Engkau mempersiapkan kami masuk di dalam tahun 2022. Dan kami percaya bahwa Engkau menyediakan perspektif yang benar, cara pandang menurut apa yang Engkau lihat. Supaya kami bisa mendapatkan, dan kebenaran ini akan mempersiapkan kami, mempersiapkan gerejamu, dan memasuki dengan satu keberanian karena iman, dan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi dilihat oleh Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saat Paulus dan tim yang melayani di dalam perintisan gereja melalui surat Korintus ini, Paulus mengalami begitu banyak kesulitan, tekanan hebat dalam pelayanannya. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat Paulus bisa bertahan? Bahkan bukan saja bertahan, tetapi dia begitu menggebu-gebu. Padahal, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari mulai Paulus itu menjadi orang percaya, mengikut Yesus, dan mulai memberitakan Injil, dari tahun ke tahun, upaya yang dia lakukan bukan semakin mudah. Kehidupannya bukan semakin nyaman. Walaupun banyak keberhasilan yang dia alami. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata abad ke-21, kita bisa mengatakan Paulus ini hamba Tuhan gagal. Karena kita melihat di dalam kualitas hidup yang tampak luar. Di penjara, dihadili, penuh dengan masalah-masalah hukum, dianiaya, dipukuli, sampai nyawanya menjadi taruhan senantiasa. Dan makin lama usianya, bukan dia makin mengalami satu kenikmatan hidup, tetapi justru berakhir di mana? Di penjara. Dan ini kita bisa melihat, kalau kita bandingkan dengan gambaran yang kita inginkan sekarang ini, orang mau mengatakan apa? Mendapatkan kebebasan finansial supaya bisa pensiun dini, lalu melakukan banyak hal yang dia inginkan, seperti mungkin cuma sekedar duduk di kursi malas seharian, leye-leye, atau pergi ke satu tempat getaway dan kemudian menikmati, atau mungkin memiliki rumah pantai, atau mungkin menikmati hobi mancing dari satu tempat ke tempat lain, golf dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah itu kehidupan yang diinginkan oleh Allah? Paulus menghabiskan waktu di penjara. Dia membaca, dia menulis surat, mengajar kepada jemaat, dan memberikan instruksi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan jemaat. Dan di masa tuanya dia juga dibebani dengan begitu banyak persoalan-persoalan relasional satu sama lain. Tetapi pertanyaannya, apa yang membuat Paulus bertahan dan bahkan lebih semangat?
Ternyata, apa yang membuat ia rela menjalani kehidupan seperti ini adalah karena visi atau yang dipakai di istilah Alkitab adalah penglihatan surgawi. Visi Paulus akan masa depan. Visi Paulus tidak bisa tergantikan oleh apapun. Tidak ada satupun yang bisa dia bersedia tukar dengan apa yang ada di dunia ini, sewaktu dia sudah mampu melihat apa yang ada di depan. Visi surgawi yang dia lihat dicatat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 6. Dia katakan, entah itu aku atau bukan, tapi 14 tahun yang lalu dia mengalami apa yang dia lihat dari sorga. Dia menaik ke dalam tingkatan sorga ketiga dan dia melihat semuanya. Tetapi dia ingin keluar dari penderitaan hidupnya sekarang ini. Tetapi dikatakan, Tuhan berkata pada dalam penglihatan itu, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Di dalam kelemahan justru kuasa Allah semakin nyata. Saudara-saudara, apa yang Paulus lihat adalah penglihatan akan masa depan. Akan tempat yang dia sudah dapatkan di masa depan. Rasul Petrus memberikan gambaran ini adalah apa yang akan kita terima. Upah sorgawi yang kita terima. Yang tidak bisa dimakan oleh ngengat karat. Tidak bisa hancur, tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan aman, dan kita tidak akan tercerabut dari sana. Kita tidak akan kehilangan hal itu. Wow, sesuatu yang luar biasa sekali. Penglihatan sorgawi inilah yang memenuhi pikiran Rasul Paulus. Inilah yang memenuhi pikiran para rasul-rasul pada awal perintisan gereja dan kekristenan di abad pertama. Gambaran rumah masa depan dan hal-hal yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Ini luar biasa. Dan inilah yang kita harus terima. Dan pada konteks rasul-rasul menuliskan tentang masa depan ini, justru pada waktu mereka sedang mengalami situasi yang begitu sulit, aniaya berat, dan mereka melihat kepada future hope. Pertanyaannya, kenapa harus future hope? Apa kita jual mimpi, Pak? Apakah kekristenan itu berusaha untuk meninggalkan realita kenyataan yang ada, lalu kita lihat sorga dan aja terus melihat sorga? Apakah itu? Jawabannya bukan. Ini menarik di dalam konsep kekristenan mengenai future hope. Masa depan yang penuh pengharapan. Future hope itu begini. Orang percaya sudah melihat apa yang ada di depannya. Dan dia menarik pengharapan masa depan itu untuk dia hidupi sekarang ini. Bayangkan ya. Sesuatu yang ada di masa depan. Tetapi ditarik dan kemudian kita jalani. Kita hidupi sekarang ini. Itulah yang membuat orang Kristen itu bisa bertahan di masa sulit. Bukan dia hidup menyangkali kenyataan. Bukan. Kita tidak menyangkali kenyataan. Kita jangan jadi seperti burung onta yang ketika terjadi masalah kepalanya dicelupkan ke dalam atau dibenamkan ke dalam tanah, tapi badan yang besar tidak terlindung sama sekali. Dia hanya cuma mengatakan, saya nggak mau melihat persoalan itu. Tapi badannya justru menjadi sasaran empuk dari persoalan, dari mangsa. Bukan itu orang Kristen. Ada yang mengatakan, Christianity, seeing the reality, R yang besar, beyond the reality, R yang kecil. Seeing the truth, beyond the facts. Melihat realita yang sejati, melampaui realita-realita yang sekarang ini kita lihat. Melihat kebenaran, melampaui fakta-fakta yang ada. Faktanya mungkin ekonomi masih seret, masih belum bergerak dengan baik. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan memelihara kita. Tuhan akan menjalankan rencananya dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata bahwa rencana Allah tidak ada satupun yang gagal. Jadi kalau kita berada dalam rencana Allah, maka kita tidak akan pernah melihat kegagalan itu. Tetapi bukan berarti semuanya akan go sailing smoothly. Enggak, tidak semuanya akan lancar. Tetapi tidak ada satu rencana Allah yang gagal. Itu pasti kita bisa pegang. Saudara-saudara, inilah hakikat visi itu. Visi ilahi harus dimiliki oleh setiap orang percaya supaya dia bisa bertahan. Dan bukan cuma bertahan, mencapai garis akhir pertandingan iman kita. Nah, sangat penting bagi setiap orang percaya untuk mengetahui
bagaimana kita bisa mengenali visi pribadi dan bagaimana kita mengembangkan visi pribadi itu. Dan dari mana datangnya penglihatan-penglihatan seperti itu? Apakah kita mesti bertapa di bawah pohon, ke gua, pergi jauh-jauh di atas gunung hanya untuk mendapatkan visi itu, atau mungkin naik ke tower di menara di mana Anda tinggal, di apartemen di mana Anda tinggal, lalu kemudian berharap nanti kesambar petir, lalu kemudian baru terbangun dan mendapatkan pencerahan? Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Bert Nennes dalam bukunya dia mengatakan begini, sebuah visi adalah masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik bagi hidup pribadi maupun komunitas atau organisasi Anda. Ini adalah artikulasi Anda tentang tujuan yang harus dituju oleh Anda atau komunitas dan organisasi. Masa depan yang lebih baik, lebih sukses, atau lebih diinginkan oleh organisasi Anda daripada saat ini. Visi yang benar adalah sebuah ide yang memberikan energi sangat besar yang dampaknya mampu untuk memulai masa depan dengan memunculkan keterampilan, bakat, dan sumber daya untuk mewujudkannya. Jadi sebenarnya visi itu hal yang realistis, bukan wishful thinking. Wah, too good to be true. Enggak, realitas, kredibel. Ketika Allah berkata bahwa kerajaan Allah dan berita pertobatan ini harus diberitakan kepada semua bangsa, itu adalah realistis itu. Walaupun akan dicapai sampai sekarang, belum semua suku-suku di muka bumi ini mendengar Injil, tetapi itu realistis, bisa untuk kita lihat. Dan itu akan kita lihat terus sampai Yesus datang. Kredibel, artinya ini bukan abal-abal, tetapi ini sesuatu yang bisa dipertahankan dan layak untuk dibayar mati. Saudara-saudara, Martin Luther King Jr. mengatakan, kalau hidup kita ini atau yang kita kejar itu tidak layak kita bayar dengan nyawa kita, maka itu tidak layak kita jalani. Tidak layak kita kejar. Tidak layak kita jalani atau kita hidupi. Ini sesuatu yang luar biasa. Bersediakah kita untuk membayar mahal harga visi? Bahkan mungkin kita akan kehilangan teman-teman yang selama ini kongko-kongko, tetapi mereka tuh selalu yang adalah orang yang menarik kita jauh dari Tuhan. Atau mungkin hal-hal yang nyaman sudah begini saja, kita nggak mau untuk go extra mile, pushing lebih dalam lagi, mendesak lebih dalam lagi. Saudara-saudara, mari kita melihat bahwa ternyata mengidentifikasi visi itu harus realistis, kredibel, tapi menarik kita itu untuk kita bergerak maju. Bahkan dikatakan di sini, saking besarnya energi yang kita lihat dari depan itu bisa kayak memicu seperti jump start gitu ya. Kalau mobil yang habis baterainya lalu kemudian dikasih jumper gitu ya untuk langsung kemudian mobilnya bisa jalan lagi atau nyala lagi mesinnya. Demikian visi itu akan membuat kita seperti tersentak dan kemudian kita loncat dan untuk berlari maju. Bahkan dari situ nanti kita akan melihat muncul keterampilan-keterampilan baru, muncul bakat, sumber-sumber yang baru yang Tuhan akan siapkan untuk mewujudkannya. Ini saudara visi. Mungkin kita nggak seperti Paulus ya, yang dapat visi itu penglihatan langsung dari sorga. Tetapi kabar baiknya adalah ini. Semua visi dan rencana Allah itu sudah Tuhan siapkan kepada kita lewat firman-Nya di dalam kitab suci. Kita nggak perlu jauh-jauh berkelana kemana-mana untuk mencari visi Allah. Hari ini, pada waktu kita datang, kita berdoa, kita membaca firman, kita meminta agar mata rohani kita ini terbuka untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang sedang Ia lakukan dan kita masuk ke dalamnya. Dan kita akan melihat hal yang begitu menggebu-gebu, menggelora akan terjadi. Tahun depan akan lebih bersemangat daripada tahun ini. Kenapa? Kalau kita sudah bisa melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di masa depan. Seorang yang memiliki visi adalah mereka yang sadar bahwa panggilan dan tujuan hidup mereka datang dari Allah. Dan karena itu harus dikejar. Dan dikejar dengan segenap hati.
Tidak bisa separuh hati. Tidak bisa kita bayar itu separuh-separuh, saudara. Kita harus bayar itu dengan segenap hati. Kenapa? Pertama, Tuhan sudah membayar dulu dengan lunas. Sehingga kita ini dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan dari belenggu untuk mencapai rencana Allah itu. Jadi kita ini dimerdekakan, diselamatkan itu bukan cuma untuk sekedar kita enak-enak, happy-happy aja, lalu nggak ya begitu aja lah, nanti kita tinggal tunggu surga. Nah, ini bahayanya, saudara, karena ketika mereka mencari visi, mereka tidak melihat dengan cara yang benar. Padahal visi itu harus konsisten dengan tujuan Allah. Visi itu tidak boleh disabotase dengan arus lain, dengan keinginan lain. Kita lihat salah satu contohnya adalah ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan ditinggikan, dia akan disalib, dia akan mati, dia akan dihakimi. Lalu Petrus berkata, Tuhan, engkau tidak akan pergi ke sana. Apa kata Yesus? Enyalah engkau iblis, engkau tidak mengerti kehendak Allah. Kenapa tiba-tiba Petrus yang baru saja mendapatkan pewahyuan tentang gereja, tentang kunci surga, tentang kuasa Allah, ternyata tiba-tiba dia menarik Yesus dan menghalangi Yesus untuk mencapai rencana itu. Kenapa? Karena dia nggak ngerti, dia nggak lihat. Nah, seringkali ada orang-orang ya yang protes sama kita ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Mereka protes, mereka marah-marah. Kenapa? Atau mereka nggak sabaran gitu loh untuk kita bisa jalan lagi, karena mungkin visi itu membuat kita jalannya lebih lambat. Orang bilang, ayo dong cepat. Kenapa? Karena mereka tidak melihat apa yang sedang kita kerjakan. Kalau mereka melihat, mungkin mereka mau join ke sana. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat, jangan ada orang, jangan ada keinginan yang akan menghalangi kita atau mengubah visi kita tentang tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Mencegah kita untuk mencapai tujuan Allah. Kita harus bersedia untuk melawan itu, menolak itu. Yesus melihat itu sebagai apa? Sebagai musuh dari visinya. Dia katakan, enyalah engkau setan. Petrus ditegur karena menghalangi Yesus untuk tidak pergi ke Yerusalem untuk disalibkan. Yesus memperlakukan upaya pembelokan visinya itu adalah upaya setan menghentikan kehendak Allah di dalam hidup Yesus. Nah, untuk ini, saudara, kita mesti berani. Berani memasuki tahun 2022, kita mesti berani. Kita mesti memiliki keyakinan penuh akan hari depan. Bukan karena persediaan cash kita yang sudah oke, bukan. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita di dalam kekekalan. Apa yang sudah disediakan kepada kita dalam janjinya. Nah, kembali lagi saya katakan, sayangnya orang itu berpikir, kalau kita berpikir mengenai visi masa depan, upah surgawi, kita langsung dicemari dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah tentang sorga. Contoh, di sorga nanti kita itu akan nyanyi, ibadah terus. Lah kemudian selama dia di dunia, ibadah yang dihadiri, lagu-lagunya kadang-kadang fales, pemain musiknya nggak siap, ya maksudnya second or third rate daripada musik tim, dan kemudian khotbahnya juga kadang-kadang membosankan, tidak ada kehidupan. Lalu bilang gini, lah kalau kayak gini di sorga siapa yang mau? Terang aja orang-orang tidak akan mengatakan, ngapain mesti melihat sorga? Yang sekarang aja kita kejar lebih jelas, lebih real. Atau yang kedua, kita khotbah tentang surga, tempat istirahat, lalu kita bayangkan tempat seperti tempat orang istirahat masa tua, rumah jompo yang nyaman, enak, tenang, teduh, damai. Saya bilang, ngapain gue mesti pensiun dini? Sementara saya masih punya semangat tinggi untuk bekerja, untuk mencapai, mengejar sesuatu, menghadapi tantangan. Kenapa? Karena ini jualan yang salah. Kita diproyeksikan untuk hidup kekal, tetapi hidup kekal dengan cara yang membosankan. Padahal Alkitab berkata bahwa kita masih kerja, kita masih memerintah. Kita masih punya tugas mengelola apa yang Tuhan kasih. Apa yang Tuhan berikan di Firdaus kepada Adam dan Hawa, itu akan diberikan di Yerusalem baru. Itu akan diberikan di dalam kerajaan 1000 tahun. Oh saudara-saudara, kita bukan jadi orang malas. Tuhan tidak pernah menebus kita untuk jadi malas, untuk tidak bikin apa-apa. Atau Tuhan tidak menebus kita untuk kita jadi takut melakukan sesuatu. Enggak.
Karena apa? Karena kita hidup bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Allah. Apa yang kita kejar itu adalah rencana Tuhan. Dan rencana itu dikatakan apa? Tidak ada satupun yang gagal. Kalau kita udah tahu itu, saudara, marilah kita menyemplungkan diri kita ke sana. Itu yang luar biasa tentang visi. Mari kita tolak gambar-gambar yang palsu, yang salah, miskonsepsi tentang kekekalan. Nah, saudara, apa yang kita perlu lakukan sebagai langkah praktisnya? Kita perlu meminta kepada Tuhan untuk membuka mata rohani kita dan melihat rencana serta kehendak Allah kepada kita pribadi melalui firman-Nya. Seperti dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15-17. Ketika bujangnya Elisa berkata kepada Elisa, "Tuan, wah, musuh di depan begitu banyak, lebih banyak Tuhan, bagaimana kita bisa menang?" Lalu apa yang Elisa lakukan? Elisa berdoa supaya mata daripada bujang itu terbuka dan dia melihat ternyata lebih banyak tentara sorgawi yang tidak kelihatan dengan mata kepala jasmani. Lebih banyak mendukung mereka. Itu yang membuat Elisa tidak takut. Karena dia bisa melihat jauh daripada realita dan kenyataan yang ada. Dia melihat realita sesungguhnya. Sorga. Dan itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Yang tidak kelihatan itu justru kekal. Yang kelihatan ini sementara. Sebentar habis. Secanggih-canggihnya teknologi yang kita punya, 10-20 tahun lagi, teknologi itu sudah menjadi teknologi afkiran. Handphone kita tidak bisa diupdate 2-3 generasi saja. Sudah tidak bisa dipakai, saudara. Kan begitu sekarang. Apps yang atau sistem operasi yang kurang dari, kalau misalnya iOS gitu ya, 12 gitu. Di bawah 12 atau di bawah 10 udah nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai dengan segala teknologi yang sekarang. Ini saudara, baru mungkin cuma 2-3 tahun, 4 tahun. Apalagi kalau kita bicara mengenai kekekalan. Ya saudara, kita berdoa agar kita bisa melihat kebenaran di atas fakta. Realita sesungguhnya di atas realita-realita yang ada. Walaupun kondisinya bertolak belakang. Kita memilih untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya tanpa syarat dan ketentuan. Saudara, inilah definisi iman yang sederhana. Mempercayai perkataan Tuhan tanpa syarat dan ketentuan. Dan itu yang ada di dalam pahlawan iman Ibrani 11. Mereka mengatakan Musa melihat jauh daripada apa yang bisa dia ditawarkan oleh keluarga Firaun kepadanya. Dia melihat jauh. Padahal jauh di sana padang gurun, padang belantara. Di istana Firaun dia bisa enak. Dia tinggal jentikan begini, makanan datang. Sementara di sana, belum lagi 3 juta orang yang dibebaskan itu adalah orang yang tegar tengkuk. Yang keras kepala. Yang ngedumel tiap hari dengan Tuhan. Dan mereka perlu makan. Mereka perlu air. Mereka perlu hidup. Dan disitulah justru Musa bertumbuh menjadi orang yang lembut di hati Tuhan. Tuhan mengatakan tidak ada manusia yang lemah lembut selain Musa. Kenapa? Kalau dibanding dengan apa yang dia dapat di Mesir dengan apa yang dia dapat di padang belantara, secara tampak luar padang belantara lebih menyusahkan. Tetapi dibanding dengan kehidupan rohani, maka kita akan melihat padang belantara itu jauh lebih mulia daripada Mesir. Nah, saudara-saudara, visi kita berdoa supaya mata kita dibuka. Lalu yang kedua, kita perlu berdoa agar kita dituntun di dalam doa kita. Karena seorang visioner adalah orang yang percaya Allah menuntun mereka dalam doa. Kita nggak menunggu, saya katakan tadi ada kilat yang menyambar kita. Lalu kita menjadi orang yang berubah, mendapat iluminasi dan tuntunan Allah. Enggak. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita. Ketika mata kita terbuka melihat janji Tuhan, lalu Tuhan akan mulai melihat apa yang ada di tanganmu. Saudara lihat, ini prinsip visi. Setelah Tuhan memberikan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, yang kedua, apa yang ada di tanganmu. Bukan apa yang tidak ada, saudara. Apa yang ada di tanganmu. Dan saya percaya bahwa kalau kita sudah menerima visi, kita berdoa,
tuliskan visi itu, kumandangkan visi itu. Jangan cuma dipegang sendiri. Alkitab berkata bahwa ketika engkau melihat penglihatan itu, tuliskan supaya orang lain bisa berlari bersama-sama. Atau ketika dia berdiam, engkau tunggu. Tapi ketika dia lari, engkau kejar dengan cepat. Saudara-saudara, kita perlu menuliskan supaya orang bisa mendengar. Karena saya percaya bahwa vision brings provision. Visi itu akan membawa provisi, membawa persediaan. Itu tadi saya katakan, mulai dari visi Allah, kita terima, kita jalankan, Tuhan akan menambahkan orang, Tuhan akan menambahkan para keterampilan-keterampilan yang baru, Tuhan mengembangkan. Saya ingat, ketika saya mulai dengan pelayanan media awal COVID, setelah saya sembuh dari COVID, saya mulai dengan video, hanya memberikan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan. Lalu mulai menulis pelan-pelan, sedikit-sedikit. Saudara, kan kemudian mulai membuat, saya nggak biasa kerja editing multimedia. Itu saya merasa bilang, oh itu bukan milik saya. Bayangkan saudara, bertahun-tahun, saya nggak merasa itu adalah pekerjaan yang mengasihkan. Tetapi kemudian, 2 tahun terakhir saya belajar bagaimana saya terus-menerus, dari mulai kerjanya 6 jam, lama-lama kita belajar terus supaya kemudian bisa cepat, bisa lebih bagus, bisa lebih lancar, bisa lebih berkualitas. Saudara-saudara, akhirnya vision will train you to be mature. Visi itu membuat kita menjadi lebih dewasa. Dan saya bersyukur, tiba-tiba ada orang mengatakan, Pak, saya akan bantu thumbnailnya, saya akan bikin musiknya, saya akan bikin. Saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang membangun akan datang. Yang perlu kita lakukan, keep doing it. Enak. Seringkali saya berkata, aduh Tuhan, kok kayaknya waktunya nggak banyak, saya nggak bisa leha-leha. Dan saya bersyukur bahwa ternyata itu yang membuat kita mengerti bagaimana Tuhan mau kita bekerja. Dan ketika dia datang, kita sedang ditemukan apa saudara? Sedang bekerja. Bukan sedang tidur-tiduran. Vision brings provision. Dan kita tidak perlu cari jauh-jauh untuk menemukan visi Allah. Doug Bannister mengatakan, personal vision ultimately comes from one place, intimate communion with God. Visi pribadi itu pada akhirnya datang dari atau berasal dari satu tempat, persekutuan yang intim dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya setiap saudara akan diundang mendekat kepada Tuhan dan meminta Allah menyingkapkan lewat firman-Nya, menuntun kita lewat doa-doa kita, dan memberikan kita keberanian untuk menjalaninya. Dan pada waktu itulah kita akan melihat persediaan Tuhan terlihat nyata dalam hidup kita. Bapa di surga, aku bersyukur untuk hari ini. Kami dipersiapkan sebagai gereja-Mu, untuk kami mengerti berjalan dengan arahan yang jelas. Aku berdoa agar membuka mata hati kami, melihat kebenaran firman, dan kemudian dituntun pada waktu kami berdoa. Lalu kami akan mulai menjalani dengan satu keberanian. Tolong kami Tuhan, supaya kami menuliskan visi itu bukan hanya di loh hati kami, tapi juga di setiap tempat di mana orang bisa melihat, membicarakan itu Tuhan, dan orang-orang akan datang, dan orang-orang akan berkata, kami siap membangun. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami tidak akan takut, sebab kami tahu apa yang Engkau sediakan di masa depan itu tidak akan ada satupun yang bisa mengambil, dan itu sudah Engkau berikan dan kami hidupi hari ini. Sehingga kami berjalan dengan satu keyakinan penuh. Rencana-Mu tidak ada yang gagal sama sekali. Engkau pasti menggenapi semua rencana-Mu. Dan biarlah kami menjadi bagian dan masuk di dalam barisan rencana Allah yang kekal dan tidak dapat gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu dan selamat bersekutu. Kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal, kami panggil Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh mengucap syukur
hari ini ya Bapa. Karena Engkau begitu baik, hari lepas hari sudah memberkati kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kami serahkan hidup kami hari lepas hari ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Arasiaan yang sudah menyampaikan berkat firman-Mu ya Bapa. Biar firman yang sudah kami terima boleh terus tertanam di dalam loh hati kami yang paling dalam dan kami melakukannya. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo bersama 4 wakilnya. Dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan berkati. Keluarga besarnya juga Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk CK9 Bapak Sony Waplau bersama Bapak Handri. Tuhan berkati pelayanan hamba-Mu ini juga Bapak. Kami tidak lupa untuk berdoa untuk Bapak Gembala kami, GBI Wow Bapak Iwan bersama Ibu Ola. Biar Tuhan pakai Bapak Iwan dan Ibu Ola lebih lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan berkati. Keluarga besarnya juga Tuhan Yesus berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua pekerja-pekerja GBI Wow. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, kami semua dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini ya Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau ada di bangsa negara kami ini ya Bapa. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi bersama wakilnya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi hamba-Mu ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menyertai Bapak Jokowi dan bersama wakilnya. Dan Tuhan lindungi keluarga besarnya juga Bapak. Kami tidak lupa berdoa untuk semua pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Kami berdoa untuk COVID-19 ini supaya Tuhan turut campur tangan. Supaya cepat berlalu dari bangsa kami ya Bapak. Supaya kami boleh ibadah kembali Bapak. Walaupun kami setiap minggu kami ibadah online. Kami percaya Tuhan ada bersama kami semua ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang sudah menerima berkat daripada-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan mereka akan mengembalikan berkat itu. Kami percaya Tuhan biar mereka juga menerima 100 kali ganda daripada-Mu Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus berkat yang mereka berikan perpuluhan, persembahan setiap minggunya Tuhan, biar Tuhan kembalikan lebih lagi ya Bapa. Kami percaya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan ucap syukur Bapa. Kami percaya Tuhan beri kami kesehatan untuk semua pekerja GBI Wow. Dari Bapak Gembala kami Pak Iwan, Ibu Ola, sampai semua pekerja, guru-guru sekolah minggu, dan semua yang mengambil bagian WL, singer, pemain musik. Tuhan berkati pada hari ini. Kami percaya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Bapa, glory Jesus, haleluya. Tetapi sebelumnya kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Bapak Iwan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Glory Jesus, haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Baru saja kita sudah mendengarkan sebagian firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Markus Simanjuntak. Dan kami percaya firman itu begitu memberkati kita semuanya. Dan kita pun percaya bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia.
menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pak Markus kalau sudah bersedia mengisi ibadah WOW online ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Tiba saatnya kami akan berpisah dan kita akan berdoa. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Kami sudah mendapatkan kekuatan di dalam firman ini, Tuhan Yesus. Hamba serahkan hamba-Mu Pak Pendeta Markus Simanjuntak ke tangan-Mu. Terus Kau pakai dia, Kau sertai di dalam kehidupannya, juga keluarganya, semuanya di dalam perlindungan Kau yang sempurna. Kau memberikan hikmat lebih lagi untuk pelayanannya Pak Markus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat WOW yang selalu setia di dalam online ini. Kiranya Engkau terus sertai di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam setiap langkah hidup mereka. Engkau yang menuntun, memimpin, menyertai, tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, penyertaan Engkau yang sempurna menyertai kita semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk minggu yang indah ini. Sebelum kami berpisah, kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.